Pada waktu itu kebetulan nenek saya yang saya katakan tadi Muslim, masuk Muslim, dan dia tidak bisa membaca Arab. Jadi saya dari sekolah itu saya berusaha untuk mendapatkan itu karena saya mau disayang sama nenek ya. Jadi saya semua pelajaran-pelajaran di sekolah itu saya ingat dan saya ajarkan ke nenek saya. Kemudian baik itu bacaan puasa, mau bacaan wudhu, bacaan sholat, semua saya ajarkan. Begitu pulang ke rumah saya ajarkan ke nenek saya. Dan akhirnya saya sangat-sangat percaya bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi. Tapi mereka juga mengajarkan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang, Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan lewat penginjilan kita bersama setiap hari banyak orang yang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja orang-orang yang ada di Indonesia, tetapi juga teman-teman kita yang merantau pun dijamah Tuhan, dan mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita, terlebih lagi Tuhan ya. Tuhan senang, malaikat sorga di sorga bersuka cita. Jadi untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita selamat sendiri, tetapi mari kita sebarkan video-video kesaksian agar menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak sampai selesai. Sampaikan salam kepada semua pendengar pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan oleh untuk menyampaikan kesaksian bagaimana saya sampai saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya berasal dari hutan, bukan hanya desa tapi hutan yang ada di Kutai Barat. Sekarang sudah jadi Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tetapi saya pindah ke kota sejak saya kelas 3 SD. Saya berasal dari suku Dayak Benua. Kemudian ayah saya, kami berasal dari, boleh dikatakan kalau orang suku-suku lain mereka bilang berdarah biru. Tapi kalau ditusuk ya merah sekarang. Dulu juga ya. Jadi kalau dalam benua itu ada yang namanya Manti. Manti itu adalah orang yang keturunan dari berdarah biru, dan ada yang Ripat, ada orang biasa dan ada Ripat. Nah, kemudian di dalam suku Dayak Benua ini kami mempunyai adat istiadat yang sangat kuat. Kami dari kecil sudah diajarkan melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut yang namanya intot. Kami diajarkan bahwa kami tidak boleh mencuri, kami tidak boleh berbohong, kami tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kami mempunyai adat yang cukup kuat, jadi sangat berbeda dengan yang sering orang katakan kepada saya bahwa orang Dayak itu hidupnya bebas, tidak punya aturan dan telanjang di atas. Kami sudah punya baju, kami bahkan ada yang namanya sampai sekarang masih serat doyo, itu tenun itu khas daerah kami Dayak Benua. Dan saya lahir dari keluarga yang demikian ketat adat istiadat. Ayah saya karena keturunan Manti itu mereka harus mempunyai keterampilan sebagai laki-laki. Salah satunya harus bisa belian. Belian itu mengobati orang yang sakit dengan tentu saja dengan herbal-herbal yang ada di hutan Kalimantan dan juga dengan pertolongan roh-roh. Tetapi sebenarnya ayah saya itu tidak pintar dan harus pintar menyanyi, harus suaranya bagus. Tapi ayah saya tidak pintar menyanyi, suaranya tidak bagus. Dan ayah saya bisa belian walaupun tidak seterampil orang lain, karena mereka adalah keturunan Manti, itu harus bisa ada keterampilan seperti itu. Tapi ibu saya dari orang biasa, dari susunan rakyat biasa, dan beliau sudah dibaptis dari masih muda.
Tetapi dalam kehidupan hari lepas hari kami tidak pernah diajarkan secara Kristen. Karena ibu saya sebagai orang Kristen sendiri. Dan kemudian pada tahun 79 pada waktu itu sekolah menjadi 1,5 tahun. Jadi bukan 1 tahun. Waktu itu saya kelas 3 pertengahan dan kami harus pindah ke kota Samarinda karena ayah saya sakit TBC. Dan saya waktu itu badan saya sangat lemah, saya kena malaria tropika dan saya harus berobat ke rumah sakit, ayah saya juga begitu. Itulah asal dan kebetulan kakak saya yang pertama, dia suaminya seorang lawyer dan mereka sudah lama tinggal di kota besar, kota Samarinda, dan mereka mengharapkan kami pindah ke kota Samarinda semua. Tetapi kami tidak tinggal bersama dengan mereka, kami tinggal di satu daerah yang boleh dikatakan 100% Muslim. Kemudian di sekolah, sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak pernah diajarkan tentang kekristenan dari ibu saya, tapi saya mendapatkan pengajaran tentang adat istiadat itu disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, dan kami mempunyai adat yang sangat kuat dan saya merasa bahwa saya tidak dapat melakukan adat itu dengan dengan kekuatan saya sendiri. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, saya adalah orang yang sangat penakut. Saya sangat penakut, saya takut mati karena waktu itu masih kecil. Dan satu hal lagi, ayah saya itu orangnya sangat baik. Orangnya tidak pernah marah sampai beliau meninggal, tidak pernah berkata kasar, selalu berkata halus. Tetapi kebalikannya, ibu saya orangnya sangat kuat di dalam keluarga kami. Jadi saya sangat takut kepada ibu saya. Kemudian tetapi sekali lagi saya katakan ibu saya tidak pernah mengajarkan kekristenan di dalam hidup dia kepada kami anak-anaknya, dan kami bebas memilih agama. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi, kami sudah punya kebudayaan adat istiadat yang harus kami pelihara dalam kehidupan kami. Tetapi secara manusia saya merasa bahwa saya tidak mampu melakukan semua itu. Dan kemudian kami pindah ke kota besar, kota Samarinda, dan kami ditempatkan di satu desa, bukan desa ya, pinggiran kota, yang pada waktu itu ya masih desa ya, kalau sekarang sudah kota. Kemudian di daerah itu boleh dikatakan semua mereka beragama Muslim, dan kami masuk ke sekolah. Saya masuk ke sekolah saya bersama kakak saya dan adik saya. Saya sebenarnya sudah punya nama Dayak, namanya Anyan. Itu untuk mendapatkan nama itu dibikin upacara besar. Saya lupa ya namanya. Dibikin upacara dan nama itu sudah ditulis dalam rapot. Tapi begitu kami pindah ke kota Samarinda, nama saya dan nama kakak saya dan adik saya, kakak-kakak saya yang lain sudah duluan, ada yang masih tinggal di kampung, tapi kebanyakan sudah duluan pindah karena sekolah ya, pindah ke Samarinda karena mau sekolah, jadi tinggal dengan kakak yang pertama. Nah, jadi banyak orang yang tinggal dengan kakak saya yang pertama, walaupun suaminya lawyer, ya cukup beradab pada waktu itu, tapi kami tinggal di daerah lain bersama bukan bertemu sama orang tua saya tinggal lagi di tempat yang lain. Dan pada waktu itu saya masih ada nenek dari ibu saya, dan nenek dari ibu saya ini Muslim. Dia punya kekuatan, dia juga pintar mengobati orang, dan dia punya kekuatan bisa mengobati orang-orang sakit. Banyak orang datang ke rumah pada waktu itu. Kebetulan nenek tinggal dengan kami. Nenek ini Muslim, karena suaminya orang Banjar, jadi dia masuk Muslim. Tetapi karena dia baru masuk Muslim, dia itu tidak bisa sama sekali, dan tidak ada orang yang mengajarkan dia tentang bagaimana cara sholat, bacaan sholat, semua dia tidak tahu. Nah, kebetulan kami di sekolah itu semua Muslim, selain kami, walaupun saya bukan Kristen, bukan juga Muslim pada waktu itu, tetapi kami disuruh mengikuti pelajaran Muslim, pelajaran agama Islam. Takut nanti alasannya ya, takut nanti tidak ada nilai agama di rapot. Jadi kami sudah ada rapot dari kampung dengan nama Anyan tadi,
kakak saya dan adik saya juga dengan nama mereka masing-masing, nama Dayaknya. Tetapi dengan alasan tidak bisa membaca nama kami, mereka merubah nama saya menjadi Amna. Nama kakak saya dan adik saya tidak usah sebutkan di sini. Begitulah, jadi nama kami sudah berbau Muslim dan dibuat seperti itu. Dan kami, sehingga saya waktu dipanggil karena bukan nama saya, lama saya tidak bisa, saya tidak angkat tangan ya waktu dipanggil. Mungkin itu berlangsung sampai 6 bulan. Dan memang nilai saya jatuh sekali waktu itu ya, kelas 3 SD, karena ya saya tidak bisa dan kami tidak bisa, karena di lingkungan itu lingkungan orang Banjar, tidak begitu bisa pakai bahasa Banjar waktu itu baru pertama, dan nama juga lain yang dipanggil sudah dirubah dengan nama ini dari mereka, dari kepala sekolah ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi kemudian saya dan adik dan kakak saya mengikuti pelajaran agama Muslim. Dan saya diajarkan bahwa Yesus yang namanya Isa Al-Masih itu adalah nabi kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak susah menyebutkannya sekarang. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita sembah, kita tidak boleh. Dan pada waktu itu mereka juga sedikit membandingkan dengan agama lain, dan mereka katakan kalau di Kristen itu mereka menyebut itu Tuhan. Nah, tapi itu mereka hanya sekali saja menyebutkannya. Tapi saya ingat dan saya ikut saja karena saya sangat cepat menerima ajaran ini. Dan pada waktu itu kebetulan nenek saya yang saya katakan tadi Muslim, masuk Muslim, dan dia tidak bisa membaca Arab. Jadi saya dari sekolah itu saya berusaha untuk mendapatkan itu karena saya mau disayang sama nenek ya. Jadi saya semua pelajaran di sekolah itu saya ingat dan saya ajarkan ke nenek saya. Kemudian baik itu bacaan puasa, mau bacaan wudhu, bacaan sholat, semua saya ajarkan. Begitu pulang ke rumah saya ajarkan ke nenek saya. Dan akhirnya saya sangat-sangat percaya bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi. Tapi mereka juga mengajarkan bahwa Isa Al-Masih itu akan datang, Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kemudian ada satu ajaran mereka yang sangat saya ingat dan juga menjadi ketakutan bagi saya, terutama dalam surat Al-Fatihah itu ada yang namanya sirat kalau meninggal kita harus lewat seperti jembatan ya, yang seperti rambut dibelah 7. Jadi siratul mustaqim itu kalau di tempat saya itu dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, saya waktu diajarkan itu, saya juga agak deg-degan karena saya merasa bahwa saya ini sangat berdosa. Saya nggak bisa kali lewat itu ya, saya pikir begitu kan. Nah, tetapi saya tetap meyakini apa yang mereka ajarkan itu karena karena ya namanya anak-anak ya, dan saya dalam ketakutan mati tadi, saya sangat takut gelap. Waktu itu tidak ada listrik dan saya sangat takut kalau saya meninggal. Nah, kemudian ya setiap pulang sekolah saya selalu mengajarkan ke nenek saya, dan saya sangat dekat dengan nenek saya waktu itu. Nenek sempat tinggalin kita, dan karena itu saya akhirnya minta kepada ibu saya. Waktu itu saya sudah kelas 5 SD, berarti saya sudah belajar 2 tahun. 2 tahun saya sudah belajar tentang Muslim ya, dan saya sudah percaya. Dan kami memang sering pergi ke masjid, dan kalau waktu puasa karena kami ada di lingkungan mereka, kami juga ikut puasa. Kami tidak menyalakan api, jadi jangan sampai ada asap kelihatan mereka. Dan satu hal lagi saudara-saudara yang saya dapatkan, walaupun saya itu sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang harus disembah, bahwa Yesus itu, dan itu mereka selalu tekankan bahwa bukan Yesus yang mereka bilang, Isa Al-Masih itu Nabi. Saya sudah percaya banget itu, dan
Satu hal saudara-saudaraku yang saya saksikan bahwa kami sangat-sangat banyak menerima penghinaan. Kami dikatakan orang Dayak, memang kami orang Dayak. Kami dikatakan orang Dayak, haram makan babi, dan itu hampir setiap hari makanan kami lah itu. Akhirnya pertama saya diam, kami bertiga, saya, kakak dan adik saya, kami hanya menangis, dan kami itu diajarkan oleh orang tua tidak boleh mengadu, apapun yang kamu alami itu tidak boleh mengadu ke orang tua. Nanti orang tua akan berkelahi. Itu adat dari kami ya, dari orang tua kami sudah ajarkan itu. Jadi kami tidak pernah mau dimarahin guru, mau berkelahi, mau dikata-katain sama teman-teman. Kami tidak pernah mengadu kepada orang tua kami. Tapi akhirnya walaupun kami itu bertiga perempuan-perempuan, akhirnya kami melawan. Kami melawan laki-laki, dan saya ini tukang berkelahi, saudaraku. Jadi saya tukang berkelahi, saya lawan walaupun mereka itu laki-laki, sampai saya pernah dilempar di baterai karena mereka menghina. Jadi yang menghina itu sebenarnya mereka orang Dayak juga, tapi mereka sudah mualaf. Jadi mereka menghina kami, saya tidak rela dihina. Jadi saya berkelahi, saya dengan kakak adik kami melawan mereka ya. Lalu mereka orang itu, kakaknya pegang saya. Terus laki-laki ya, kakaknya juga laki-laki, kakaknya itu udah SMA, kami masih SD. Dia lempar saya dan saya kena baterai, dilempar di sini dan sempat pipi saya bengkak. Nah, banyak sekali perkelahian yang kami lakukan, terutama dengan anak ibu lurah laki-laki. Kami suka berkelahi, dan ada satu hari akhirnya mereka mulai berhenti menghina kami itu karena satu hari saya bersama dengan kakak dan adik kami bawa parang. Kami jaga mereka, kami pulang duluan dari sekolah karena ya itu di sekolah itu. Di sekolah kami dihina-hina itu, tapi guru kami tidak pernah waktu itu ya mungkin tidak dengar atau bagaimana, tidak pernah ya membela kami, tidak pernah, karena mungkin mereka pikir itu biasa aja. Nah, akhirnya pulang sekolah kami jaga mereka dengan parang. Akhirnya mereka ketakutan karena kami berani melawan mereka. Dan itulah hinaan-hinaan yang saya dapatkan. Padahal saya itu sudah sangat percaya, dan sekali lagi saya katakan, saya sudah minta kepada ibu saya supaya saya boleh ikut nenek saya. Saya bilang saya mau masuk Islam ikut nenek saya aja, tapi ibu saya tidak bukan tidak mengizinkan, dia tidak menjawab. Jadi seperti saya katakan tadi, saya sangat takut kepada ibu saya. Saya juga tidak berani. Tetapi saudaraku, saya sangat percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya nabi, bahwa Muhammad itu nabi yang terakhir, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jadi surat Qul huwallahu ahad itu sangat diajarkan, tidak ada, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu saya sangat yakin karena itu yang diajarkan. Karena yakinnya saya ini, akhirnya yaitu tadi saya kelas 5 SD saya minta ke ibu saya, tapi tidak dijawab. Nah, di dalam itu juga karena kakak saya yang pertama itu memang mereka Kristen. Ada 1 kali atau 2 kali, mungkin 3 kali mereka menjemput kami karena agak jauh rumahnya. Mereka jemput saya dan adik saya dan kakak, bawa ke sekolah minggu. Di sekolah minggu senang, banyak sukacita. Tidak pernah saya mendengar di sekolah minggu itu 2-3 kali saya datang itu menyebutkan agama lain, tapi disebutkan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya nggak terima, saya tidak terima, saya tidak bisa percaya itu karena saya sudah lebih yakin pada yang diajarkan di sekolah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, kok Yesus itu dibilang Tuhan? Ya, saya tidak terima. Nah, tetapi saya tidak bicara apa-apa ke kakak. Saya tidak bicara apa-apa. Nah, singkat cerita, akhirnya saya lulus SD. Dan karena orang tua kami ini bukan miskin makanan, tetapi kami itu miskin, artinya kalau mau sekolah atau ke rumah sakit kan kita harus bayar lagi ya. Itulah jadi karena kami miskin, walaupun kakak saya itu
hidupnya berada. Tapi saya pikir karena banyak orang yang numpang dengan dia, banyak orang yang memerlukan bantuan dia, saya pikir saya masih bisa bekerja. Lulus SD ini saya bisa bekerja dengan orang, dan ibu saya juga bilang katakan seperti itu. Ya udah, kamu kerja sama orang, tinggal sama orang, nanti siang kebetulan saya itu sekolahnya sore, sekolahnya di sekolah Islam, sekolahnya milik Darul Dakwah Islam, masih ada sampai sekarang SMP. Kemudian di situ juga saya mendapatkan, jadi karena saya ini bukan waktu itu mereka mereka melihat, jadi mereka membebaskan kami memilih setelah SMP. Waktu itu kebetulan di SMP itu bagusnya ada mereka panggil, karena tidak, walaupun itu sekolah Islam, kalau sekarang mungkin sudah tidak boleh ya, orang yang non Islam pun boleh masuk di situ karena sekolah baru ya, sekolah baru. Jadi di situ juga ada guru agama Islam, dan mereka suruh pilih ikut mana. Jadi saya ikut pelajaran agama Kristen di situ, walaupun saya tidak percaya, dan saya juga ikut yang agama Islam ya, karena saya mau karena saya sudah yakin di situ ya. Nah, kemudian saya ini waktu masuk SMP itu saya tinggal dengan orang, saya bekerja pagi, dan saudaraku yang saya tinggal itu, di sini saya bukan mau menjelekkan siapapun, tapi saya mau katakan mereka itu orang Kristen. Tetapi Kristen yang saya lihat tidak ada Kristusnya. Jadi buat kita yang sudah menjadi Kristen, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Jadi bukan hanya pintar bersaksi, tapi kehidupan kita adalah saksi, supaya banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita, bukan hanya kesaksian yang kita keluarkan seperti saya sekarang. Nah, saya tinggal di situ, tetapi mereka tidak pernah mengajak saya berdoa, apalagi bawa saya ke gereja. Jadi saya hanya kerja sampai siang saya ke sekolah, sampai sore saya di sekolah, pulang dari sekolah saya kerja. Saudaraku, saya baru lulus SD, tentu saya tidak bisa kerja seperti yang mereka inginkan. Jadi makanan saya setiap hari itu dimarah. Untungnya saya tidak dipukul ya. Saya tidak dipukul, dimarah tiap hari. Pokoknya ini salah, itu salah. Tapi saya terima karena memang saya nggak bisa apa-apa ya. Mereka memang mengajarkan tapi sambil marah ya, sambil dimarahin. Dan kemudian yang paling berat buat saya, karena waktu itu saya kecil, kerempeng, paling berat itu pengambil air dari sumur, mengisi bak untuk mereka mandi, untuk mereka ibu pegawai negeri, bapak karyawan di satu perusahaan. Dan kemudian dalam kesusahan itu saya merasa saya putus asa. Saya merasa saya sudah berdoa, saya sudah minta tolong kepada Allah, minta pertolongan supaya janganlah saya ini sedih, maksudnya menghadapi semua ini. Saya mohon belas kasihan supaya saya bisa menghadapi semua ini, tapi tidak ada jawaban apapun. Dan itu pekerjaan saya berat, dan ditambah lagi pada waktu itu ada keponakannya yang tinggal di situ. Sebenarnya saya diharapkan untuk tinggal dengan menjaga anak dari keponakan orang itu. Tapi akhirnya saya ditinggal di situ. Jadi pekerjaan saya berat. Selain pekerjaan rumah tangga, saya menjaga anak kecil. Di dalam semua itu saya pekerjaan tidak masalah, tapi yang dimarah-marahin itu terus, mereka pelihara ayam jago, dan ayam jagonya itu setiap saya kasih makan selalu mematuk saya, jadi saya berdarah-darah dipatuk ayam. Ayamnya itu ayam untuk apa? Untuk bertarung begitu kan. Jadi nah itu dalam kesedihan itu, dalam kecapean itu, saya itu tidak ada tempat lari, karena seperti saya katakan tadi, saya tidak boleh mengadu kepada orang tua. Saya itu sudah diajarkan orang tua saya. Dan saudaraku, saya yang sudah diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Allah yang harus kita sembah, Allah yang tidak diperanakan dan tidak beranak itu, saya selalu memohon pertolongan ke situ dalam penderitaan saya, tetapi tidak ada satupun pertolongan yang datang. Saya tetap jalani hari-hari yang susah begitu.
Saudaraku, satu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya duga. Suatu hari mungkin saya kecapean atau gimana dalam keputusasaan. Tapi saudaraku, satu hal, saya walaupun saya susah, saya sedih, saya tidak ada keinginan untuk bunuh diri. Karena dalam adat kami itu hal yang sangat memalukan. Jadi saya tidak ada seperti itu, tapi saya tetap meminta pertolongan. Saya minta pertolongan, tapi kepada Allah ya, kepada Allah, karena saya diajarkan seperti itu. Saya sudah yakin itu adalah kepercayaan saya waktu itu. Nah, dan saya sangat tidak percaya kepada yang namanya Yesus. Walaupun kakak saya, seperti saya katakan tadi, pernah mengajak saya ke gereja. Saya pernah mendengar tentang Yesus itu Tuhan. Saya tidak percaya. Saya sangat tidak percaya. Tapi dalam kelelahan, dalam kesusahan saya, mungkin saya tertidur atau saya sudah lupa ya posisi saya waktu itu. Saya mendengar satu suara. Satu kali satu suara itu datang dan dia katakan, saya Yesus adalah Tuhan yang akan datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Bukan itu yang dia bilang, bukan menghidup yang mati. Saya seperti yang ada kalau setelah saya menjadi Kristen, saya tahu. Iya benar ya, yang hidup dan yang mati. Terus setelah saya jadi Kristen, saya tahu itu ada dalam iman rasuli ya, pengakuan iman rasuli. Saya dengar suara itu, tapi saya bilang, oh saya tidak percaya, saya tidak percaya. Siapa Yesus? Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Tapi saya tidak jawab. Saya dalam hati aja saya diam. Memang saya cukup kaget ya dengar suara itu. Tapi setelah itu suara itu berlalu begitu saja dan saya tetap jalani kehidupan. Kemudian suara itu tidak hanya datang sekali, berikutnya datang lagi yang kedua kali. Tetap dengan kata-kata yang sama bahwa saya adalah Yesus, Tuhan loh. Saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terus saya, kok suara ini datang lagi? Enggak, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, kan saya sudah diajarin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa Isa itu hanya nabi yang kedua setelah yang terakhir. Dan suara itu berlalu lagi. Kemudian saudaraku, saya tetap dalam kesusahan seperti itu. Akhirnya datang lagi yang ketiga kali. Yang ketiga kali ini, akhirnya saya tantang. Tadinya saya tidak jawab. Saya hanya dalam hati saya bilang, saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya percaya bahwa ya Muhammad itulah yang utusan Allah, Rasulullah. Saya hanya percaya begitu. Tapi pada suara yang ketiga ini, saudaraku, karena saya ini tadi saya katakan saya berani menghadapi laki-laki walaupun saya takut hantu. Akhirnya saya tantang. Saya katakan, saya lawan. Saya bilang, kalau kamu itu Tuhan, saya bilang, kamu pasti bisa dong rubah hatiku. Kalau orang Kalimantan kan bilang aku ya, bukan saya. Kamu bisa dong rubah hatiku supaya aku percaya bahwa engkau itu Tuhan. Pasti kamu berkuasa kan? Saya bilang begitu. Tapi kalau seperti yang diajarkan kepada saya bahwa kamu itu bukan Tuhan, pasti tidak bisa merubah hati saya. Karena saya sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang diajarkan di sekolah saya. Saudaraku, setelah itu suara itu hilang. Setelah saya tantang begitu, sekali lagi saya menantang, saya katakan bahwa kalau kamu itu Tuhan, rubahlah hati saya supaya saya bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Inilah titik balik. Tuhan akhirnya menjamah saya dengan suaranya yang ketiga itu. Saya setelah itu tidak berapa lama, saya mungkin 1, 2, 3 hari saya merasakan perubahan yang luar biasa. Saya merasa bahwa saya harus bertemu dengan
pendeta. Saya merasa bahwa saya begitu percaya, hati saya berubah, berbalik, percaya bahwa Yesus itu Tuhan dengan suara yang ketiga kali ini. Dan saya tantang, dan disitulah saya merasa haus, saya mau cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya ceritakan ke kakak saya lagi yang Kristen itu tadi. Kebetulan saya bercerita bahwa saya mau dibaptis. Tapi kakak saya bilang, ada satu gereja, tapi kamu ikut aja, di situ ada katekisasi. Saya tidak tahu yang namanya Alkitab waktu itu, saya tidak tahu namanya ini, tapi saya punya kerinduan karena ini dari hati saya ini meluap-luap. Saya mau bersaksi bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu aja. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dari tadinya saya yang tidak percaya, akhirnya saya dirubah oleh Tuhan sendiri. Hati saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya meluap-luap mau cepat dibaptis, bukan karena kakak saya bilang kalau mau jadi Kristen itu kan harus dibaptis, dia bilang itu. Saya bilang, mama, kakak saya mau jadi Kristen, tapi dia bilang tapi harus belajar. Jadi saudaraku, tidak gampang menjadi orang Kristen. Saya waktu itu dikatakan 1 tahun. Dan pertama saya ikut di gereja itu, saya ikut, tapi saya merasa tidak sabar. Dan saudaraku, satu lagi tantangan. Walaupun tempat saya tinggal itu mereka bilang Kristen, tetapi saya tidak pernah melihat Kristus dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka sangat tidak senang kalau saya keluar rumah untuk pergi belajar katekisasi, untuk pergi belajar tentang firman Tuhan. Karena saya meluap-luap mau belajar, saya akhirnya bilang lagi ke kakak, saya sampaikan, Kak, apa tidak ada yang lebih cepat, saya bilang begitu, apa tidak ada yang lebih cepat supaya saya bisa dibaptis, supaya saya bisa membuktikan bahwa memang saya sudah percaya kepada Yesus Tuhan. Karena saya merasa sudah yakin bahwa dengan suara tadi Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya kakak saya katakan, ya kebetulan ini ada di gereja kami itu, kalau tidak salah waktu itu Natal dan Paskah itu ada katekisasi selama 3 bulan. Ya udah, kamu ikut di situ. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dibaptis pada tanggal 21 April di Gereja Kemah Injil Jalan Aminah Syukur Samarinda. Puji Tuhan, akhirnya saya ikut Tuhan. Dan setelah ikut Tuhan, banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi, dan rupanya setelah saya ikut Tuhan, Tuhan mau menguji iman saya, apakah benar-benar saya berharap kepada Tuhan Yesus. Saya tinggal di tempat karena saya kecapean, saya kelelahan, mereka jalan malam dan saya kunci pintu karena saya tinggal sendiri. Mereka kunci pintu dan saya tidak terbangun waktu mereka pulang. Saudaraku, mereka marah. Dan dalam kemarahan mereka itu saya tidak apa-apa dihina ya. Saya dihina sudah biasa dihina oleh orang-orang yang mengatakan saya kafir. Saya walaupun saya secara iman saya percaya kepada bersama dengan iman mereka, tapi masih mereka menganggap saya ini karena saya mendapatkan hinaan itulah tadinya saya sungguh-sungguh belajar tentang imannya mereka. Saya dihina, bawa kafir, makan babi, segala macam, miskin, segala macam, semua itu saya terima. Saya bisa terima waktu itu, walaupun sakit, saya sedih, saya ada rasa dendam sama mereka. Tapi saya berusaha untuk menjadi baik ya, karena itu saya mau belajar tentang iman mereka. Dan saya percaya iman mereka ya. Tapi setelah satu kata yang mereka katakan bahwa orang tuanya itu miskin dan tidak mungkin dia bisa jadi orang. Dia tidak bakalan jadi orang kalau tidak tinggal dengan kita. Itu istrinya yang bicara seperti itu. Dan itu membuat saya sangat sakit hati. Saya waktu itu ya, walaupun saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya belum dibaptis ya. Dan saya masih sangat merasa sakit hati ya. Kalau sekarang saya sakit hati tapi cepat hilang, paling 2-3 hari. Kalau lama itu saya merasakan, kalau lama-lama nanti kan saya jadi sakit benaran, jadi saya
Setelah ikut Tuhan, Tuhan memperbaharui saya. Dan waktu itu saya sangat sakit hati. Dan saudaraku, saya meninggalkan surat dan saya lari dari situ jam 4 pagi. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah percaya Engkau sebagai Tuhan. Tolong saya, bimbing saya mau pergi. Saya tidak pulang ke rumah orang tua saya karena saya takut mereka marah. Karena saya katakan lagi bahwa ibu saya adalah orang yang sangat berkuasa dan saya sangat takut kepada dia. Saya tidak pulang ke rumah orang tua saya dan saya tidak pulang ke rumah kakak saya. Saya pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan surat, dan saya pergi ke tempat lain dan saya berdoa. Pada waktu itulah saya merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa membimbing saya ke suatu tempat yang aman. Dan waktu itu saya masih kelas 2 SMP, SMP perempuan, jam 4 pagi keluar dari rumah itu. Tapi saya waktu itu percayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah katakan dia Tuhan, jadi saya sudah percayakan hidup saya 100% kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya berdoa. Walaupun saya tidak bisa berdoa seperti sekarang, tapi Tuhan menjawab, memberikan orang yang baik. Saya bertemu dengan orang yang baik dan akhirnya saya tinggal di situ untuk beberapa lama. Tapi saya tetap, karena saya punya keinginan untuk sukses, saya tidak meninggalkan sekolah. Walaupun saya lari dari rumah itu, saya tetap pergi ke sekolah. Semua barang-barang lainnya saya tinggalkan kecuali baju seragam saya bawa. Dan waktu itu saya sudah dapat Alkitab dari waktu saya ikut katekisasi ya, di satu tempat yang selama 1 tahun itu, karena saya sudah mengebu-ngebu mau jadi anak, mau menyaksikan bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus ini. Tuhan sungguh luar biasa memelihara saya pada saat itu, dan itu saya rasakan satu mujizat Tuhan menolong. Tetapi akhirnya kakak saya yang sudah Kristen itu dia mendengar seperti itu. Dia tahu dari sekolah ya, karena saya satu kelas dengan kakak saya, ada kakak saya satu kelas. Bukan berarti kakak saya tinggal kelas ya, karena waktu sekolah itu saya belum umur sekolah, saya sudah ikut sekolah duduk katanya, karena waktu itu sepupu saya yang jadi gurunya waktu masih di kampung ini, bukan waktu kami di Samarinda. Jadi saya boleh sekolah duduk, jadi satu kelas dengan kakak saya waktu itu tinggal dengan kakak saya yang paling tua, dan dia kasih tahu kalau saya sudah tidak di sana dan saya ada di sekolah. Kakak saya jemput saya. Akhirnya saya ikut ke kakak saya yang Kristen, dan puji Tuhan beberapa lama saya tinggal di situ. Saya sempat ikut baptis tadi. Waktu saya tinggal dengan kakak di situ. Tetapi saudaraku, karena saya ini merasa bahwa kakak saya itu banyak sekali, rumahnya besar, banyak sekali orang yang tinggal dan dia harus membiayai orang banyak. Saya akhirnya bilang lagi ke kakak saya, Kak, biar saja saya kerja dengan orang, yang penting orang itu mau bayar sekolah saya, mau kasih saya makan. Nanti sore saya sekolah, pagi saya kerja. Kakak saya izinkan. Akhirnya saya tinggal lagi dengan orang yang lain. Di situ juga saya merasakan bagaimana saya hidup, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan itu luar biasa. Di situ saudaraku, mereka punya anak, jadi saya menjaga anak mereka. Mereka punya anak, suami istri. Suaminya ini orang, saya tidak usah bilang sukunya deh. Jadi rupanya mereka itu kelihatannya bahagia, tetapi suaminya ternyata agak mata keranjang atau hidung belang. Nah, saudaraku, di situ lagi saya merasakan mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa menolong saya. Saya tinggal di situ. Pada suatu hari, waktu itu saya sudah lulus SMP, itu tahun 85 saya sudah lulus SMP, dan saya mulai kelas 1, saya sekolah pendidikan guru di SPG. Kebetulan hari Sabtu itu ada latihan pramuka, karena kami diajarkan untuk menjadi pembina pramuka nantinya kalau sudah jadi guru di SD. Nah, kemudian saya tinggal di situ. Satu hari subuh-subuh ternyata dia itu maksa mencium saya, karena mungkin saya cantik waktu masih muda ya. Dan saudaraku, Tuhan menolong saya waktu itu luar biasa. Saya berteriak, saya katakan, Tuhan Yesus tolong. Dan saya bisa lepas, padahal saya sudah orangnya tinggi besar. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa buat saya, mujizat itu.
saya tidak, istilahnya saya tidak sampai diperkosa. Dan saya tahu istrinya itu sangat kejam karena mereka kawin kedua kali, jadi mereka ada anak tiri. Waktu suaminya tidak ada, dia sangat kejam kepada anaknya itu, dan suaminya sangat takut kepada dia. Nah, saya tidak mau rumah tangga mereka berantakan karena saya. Jadi saya juga tidak mengadu. Saya pamit ke istrinya, katakan bahwa saya mau latihan pramuka pagi-pagi. Padahal saya tidak latihan pramuka. Saya lari ke rumah kakak saya. Saya katakan, Kak, puji Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Saya hampir dimakan oleh hidung belang. Saudara tahu waktu itu saya pertama kali dicium oleh laki-laki yang bukan muhrim, katanya mereka ya. Saya cuci muka saya dengan rinso. Ya Tuhan, saya bilang, saya ini orang berdosa, tapi Tuhan tahu saya. Tuhan sudah lepaskan saya. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa buat saya. Saudaraku, ada banyak mujizat Tuhan. Setelah itu saya kembali dengan kakak saya, dan karena saya tadi berapi-api untuk mengenal Tuhan, pada waktu saya sudah dibaptis, saya baca Alkitab itu mungkin 2-3 kali selesai. Walaupun saya sudah tua sekarang, saya lupa. Kemudian saya ikut karena saya mau tahu tentang Tuhan Yesus itu tadi, dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya ikut kursus Alkitab tertulis waktu itu karena belum ada seperti sekarang online dari Batu Malang, dan luar biasa Tuhan memberikan kepada saya kekuatan supaya tetap di dalam iman. Dan walaupun banyak tantangan, akhirnya saya tinggal dengan kakak saya sampai saya lulus SPG. Dan setelah saya lulus SPG, saya akhirnya memutuskan mau pulang ke kampung, mau menjadi guru SD di kampung. Tapi ibu saya katakan, kamu jangan ke kampung, kamu itu mulutmu jahat, katanya. Mulut kamu jahat, nanti kamu diguna-gunain orang, itu kan orang Kalimantan. Nanti kamu diguna-gunain orang, nanti kamu mati. Jadi karena saya takut dengan mama, saya nggak berani. Padahal saya mau pulang ke kampung, mau tinggal di kampung sana, mau jadi guru di sana. Akhirnya saya pikir lagi, mama, waktu SMP saya juga sempat bekerja di satu perusahaan, bukan SMP, lulus SMP ya, PT Melapi Timber. Waktu libur sekolah saya pernah kerja di sana, dan ada shift malam. Nah, karena saya ini kurus kering, tapi sebenarnya saya mau kuliah karena saya juga lulus dengan nilai yang bagus, puji Tuhan. Setelah saya ikut Tuhan tuh memberkati saya dengan luar biasa, dengan hikmat. Dari kelas 2 SMP itu saya boleh dikatakan ya juara sampai lulus, dan SPG juga saya juara kelas. Nah, itu semua berkat Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, karena hampir saya tidak ada waktu untuk belajar karena saya bekerja dengan orang kan. Semua itu hanya oleh anugerah Tuhan. Dan akhirnya saya bilang ke ibu saya, Bu, saya kalau nggak boleh pulang ke kampung, ke Tanah Hulu namanya waktu itu, saya mau kerja di perusahaan aja di Melapi Timber. Nah, ibu saya marah lagi, jangan, kalau kamu kerja di situ kamu tuh udah kurus kering, ada shift malam, kamu mati nanti, dia bilang gitu kan. Saya tuh paling takut yang namanya ibu saya. Nah, kemudian udah begitu saya pikir-pikir lagi, saya mau kerja karena saya mau cari uang untuk kuliah. Saya mau cari uang sendiri untuk kuliah, walaupun kakak saya sudah ada, beberapa yang sudah jadi orang, tapi saya mau berharap kepada Tuhan yang pasti memberkati saya. Walaupun ada kakak, saya lebih berharap bahwa Tuhan memberikan kepada saya jalan keluar. Saya bilang sama kakak, saya mau ke Bontang. Bontang itu ya dari waktu itu kita tidak seperti sekarang naik mobil atau naik pesawat, kita harus naik speed. Dan saudara tahu di situ di Bontang itu kan ada pupuk Kaltim, ada gas alam di sana. Jadi banyak waktu itu orang perantau, karyawan laki-laki semua. Dan saudara tahu di dalam itu pertama kali saya naik kapal laut, naik speed ya, namanya speed tapi yang isinya sekitar 20. Isinya hanya laki-laki. Saya waktu itu juga saya merasakan, saya hanya berdoa, Tuhan lindungi. Saya pertama kali naik speed, pertama kali lewat laut, dan isinya laki-laki semua, hanya saya perempuan. Saya berdoa dan saya merasakan bahwa Tuhan sungguh memimpin dan memimpin saya. Dan tempat yang saya tuju itu saya belum pernah kenal, tapi saya hanya dikasih alamat dari gereja.
Dan Tuhan, waktu itu tidak ada Google Maps seperti sekarang, tidak ada telepon. Saudaraku, luar biasa Tuhan membimbing saya. Saya dipertemukan, saya mendapat tempat itu dengan mudah. Dan saya akhirnya tinggal di sana, dan disitulah saya melihat kehidupan orang Kristen yang benar-benar ada Kristusnya. Rumah tangga yang benar-benar ada Kristusnya dalam kehidupan mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pujian, ada penyembahan. Dan disitulah saya rupanya tuh mama saya itu juga waktu itu menjadi alat ya. Kalau saya ke tempat lain, sebenarnya saya waktu itu mau menjadi guru di Pupuk Kaltim, tetapi karena saya sudah ikut Tuhan, saya itu tidak mau memakai cara-cara KKN begitu. Saya tidak mau minta tolong kakak saya. Saya bilang saya akan berusaha, dan saudaraku, saya tidak diterima di Pupuk Kaltim. Saya akhirnya bekerja di di SD Bontangkuala, SD negeri, sebagai guru SD honorer. Dan karena saya ini mau mencari uang untuk kuliah, untuk biaya kuliah, jadi saya mau bekerja 2 tahun, setelah itu saya mau kuliah. Tapi saudaraku, saya tidak mendapatkan uang yang banyak, karena honor saya kan mengajarkan anak-anak nelayan, anak-anak orang Bugis ya waktu itu. Honor saya Rp20.000 waktu itu. Orang lain sudah gajinya ya 100.000, 150 gitu. Tapi saya bersyukur dengan itu. Selain itu Tuhan memberkati saya dengan saya bisa bekerja jadi karyawan lepas di asuransi Jiwasraya. Sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak ada bagusnya. Dulu bagus banget gitu. Kemudian saya bisa mengeles. Tuhan membuka jalan bagi saya. Dan saya saksikan satu lagi. Banyak kesaksian saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya saksikan satu lagi bahwa Tuhan menolong saya. Waktu saya mau kuliah, kenapa saya sampai berada di Jepang? Saya itu sebenarnya jurusan IPA Matematika di SPK. Jadi saya sebenarnya jadi guru IPA Matematika waktu di SD itu. Dan saya juga cita-cita jadi guru IPA Matematika. Tetapi karena saya sudah 2 tahun saya tidak belajar, saya takut saya tidak lulus, tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Akhirnya karena saya khawatir, ini saya berdoa lagi kepada Tuhan. Jadi setelah saya ikut Tuhan, setiap langkah hidup saya bawa dalam doa. Dan satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya dan tetap saya laksanakan sampai sekarang, yaitu Matius 6 ayat 33, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Yang di belakangnya itu nanti disambung sendiri sama anak-anak Tuhan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan itu yang saya lakukan. Dan sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum merencanakan segala sesuatu, saya berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya saya udah hampir dekat waktu mau masuk UMPTN ini, saya berdoa kepada Tuhan. Saya mau ambil jurusan apa? Karena saya sudah 2 tahun tidak belajar, kemungkinan saya diterima untuk jurusan IPA Matematika itu susah. Tapi saya percayakan kalau Tuhan memang kan lagi. Waktu itu ada yang namanya surat pembaharuan, apa masih ada atau tidak sekarang saya tidak tahu, selain Kompas ya. Kebetulan di rumah itu kami langganan surat pembaharuan, dan di situ ada UMPTN. Dan di Kalimantan Timur waktu itu tidak ada orang yang tahu yang namanya bahasa Jepang, taunya bahasa Inggris, karena perusahaan-perusahaan besar ada Pertamina, ada banyak orang asing ya, orang Amerika, Australia ya mungkin. Jadi orang semua belajar bahasa Inggris. Nah, tidak ada yang tahu namanya bahasa Jepang. Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ada jurusan bahasa Jepang. Tapi saudaraku, waktu itu saya berdoa, saya buka itu UMPTN punya. Saya buka, saya berdoa, saya tumpangkan tangan saya di koran itu. Saya berdoa, dan pada waktu itu saya mendengar lagi suara Tuhan itu bisa kita dengar, karena itu Tuhan yang kita percaya, itu Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Dia katakan ambil ini. Jadi begitu saya buka mata saya, jari tangan kanan saya ini, telunjuk saya ini ada di jurusan bahasa Jepang. Di program, waktu itu bukan jurusan ya, program bahasa Jepang. Nah, saya tidak tahu kenapa ini jari saya ada di sini, dan ada suara itu, ambil ini, dan itu saya tahu itu suara Tuhan. Dan itulah kenapa saya ada di Jepang, karena waktu itu saya mengambil bahasa Jepang. Dan saya berdoa lagi, apakah saya harus ke Jawa atau kemana, karena kakak saya sebenarnya sudah lama di Jakarta,
sekarang sudah 50-an tahun ya di Jakarta. Jadi waktu itu saya berdoa lagi kepada Tuhan, dan paman saya atau saudara-saudara biasanya kebanyakan mereka di Jogja ya, di Gajah Mada segala macam kan, yang ada bahasa Jepangnya di UI, di Gajah Mada yang saya tahu waktu itu ya. Tapi saya berdoa lagi dan suara Tuhan suruh saya pergi ke Manado. Saya tidak tahu rencana Tuhan kenapa saya harus ke Manado. Dan satu hal saya menyaksikan, pertama kali saya menyerahkan diri untuk mengikuti. Mungkin bagi orang lain itu pelayanan kecil, tapi bagi saya bukan kecil. Bagi saya, orang yang tidak bisa apa-apa, yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bagi saya itu tugas berat. Sampai sekarang pun, tetapi itu jadi ringan di dalam Tuhan. Pertama kali saya menjadi ikut jadi pelayan guru sekolah minggu. Bagi saya itu adalah tugas besar dan anugerah yang luar biasa. Saya pertama kali menjadi guru sekolah minggu itu di Bontang, waktu itu di gereja persekutuan Okumene ya, di Loktuan namanya. Itu pertama kali saya menjadi guru sekolah minggu. Dan puji Tuhan, setelah saya 2 tahun di situ, saya dibimbing oleh Tuhan, saya bisa meneruskan kuliah di Manado. Dan saya juga, karena saya ini juga, walaupun ya saya tidak bilang kakak-kakak saya tidak menolong saya, mereka menolong saya, tapi tentu saya biaya kuliah itu besar karena saya merantau, adalah dari mereka kirim, tapi tentu saja tidak cukup. Dan saya kerja sambil kuliah, dan juga kadang-kadang saya tidak ada uang untuk bayar kos, tidak ada uang untuk makan, tetapi di situ juga saya di dalam kekurangan saya tetap melayani Tuhan, baik itu di guru sekolah minggu ataupun di pelayanan di kampus. Saya ikut lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia, dan disitulah saya karena saya merasa, sekali lagi saya katakan, bagi saya guru sekolah minggu itu tugas berat. Jadi bukan hanya bersaksi, tapi hidup saya harus menjadi kesaksian yang hidup bagi anak-anak murid saya. Jadi saya biasa berdoa puasa. Dan kebetulan juga tidak ada uang sebagai mahasiswa yang miskin, tapi saya kaya di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa pada suatu hari. Mungkin karena saya ini, sebelum saya ikut Tuhan itu, saya takut mati, Tuhan beri bonus kepada saya. Jadi pada waktu saya doa puasa di Manado ini, saya di ruang kosnya yang kecil, yang sangat sederhana, yang murah meriah. Saudaraku, waktu saya doa puasa, saya tidak tahu apakah saya tertidur atau dalam keadaan tidak tidur. Saya melihat badan saya terangkat, saya diangkat dan dibawa ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Dan saya sudah tahu itu karena saya sudah baca firman Tuhan, itu ada di dalam kitab Wahyu, bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya dan melayani Dia akan diberikan tempat istana yang indah, dan itu sudah diperlihatkan kepada saya. Istananya, kalau sekarang kita bisa lihat istana-istana itu lebih, yang mungkin bisa lihat kalau di sini di Jepang itu ada kastil-kastil, ada di Disney itu ada istana-istana, itu lebih indah dari itu diperlihatkan kepada saya. Dan ini saya rasa bonus yang Tuhan berikan kepada saya untuk iman saya lebih kuat lagi, lebih percaya lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menyediakan tempat yang indah buat saya. Puji Tuhan, hidup di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Dan dalam kuliah pun saya seperti saya katakan tadi, saya sempat tidak mendapat tidak ada makanan, tapi saya merasakan itu bukan suatu kesusahan, karena dalam Tuhan itu luar biasa, membuat saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan setelah itu suatu berkat yang luar biasa, saya mendapatkan beasiswa dari Jepang, bukan dari Indonesia. Saya dapat beasiswa dari Japan Foundation, dan itu hanya diberikan kepada orang yang nilainya juara 1 atau juara 2. Dan kemudian puji Tuhan, saya juga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Jepang dengan untuk mahasiswa yang ikut tes. Dan untuk Indonesia Timur waktu itu saya mendapatkan juara 1 untuk Indonesia Timur. Hanya juara 1, dan kebetulan tahun itu boleh dengan yang juara 2. Dari juara 1 dan juara 2 dari Indonesia Timur, saya diberikan kesempatan
ikut tur ke Jepang, ikut training ya bahasa Jepang. Kenapa saya katakan ini? Bagi saya itu adalah hal yang mustahil. Saya tidak pernah punya impian mau ke Jepang. Saya tidak pernah punya impian mau bekerja di Jepang. Tetapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang saya minta. Tapi satu hal, saya benar-benar memberikan hidup saya untuk Tuhan dan mau setia dan taat. Dan puji Tuhan, setelah selesai kuliah, saya juga diberkati dengan pekerjaan sebagai penerjemah di Jakarta di perusahaan Jepang. Saya bekerja pertama sebagai penerjemah lepas. Setelah itu saya melamar menjadi karyawan tetap di satu perusahaan, dan selama 4 tahun saya bekerja di sana. Disitulah Tuhan juga memberikan kepada saya berkat yang luar biasa. Saya dipertemukan dengan suami saya. Sebelum menikah, kami surat-suratan, dan di setiap surat saya selalu menuliskan ayat-ayat firman Tuhan yang saya suka. Karena tiap hari kan kita sebagai anak Tuhan harus ada makanan rohani. Jadi setiap hari yang saya rasa sangat memberkati saya hari itu, saya tulis setiap kali. Pertama sih bukan sebagai calon suami ya, kami hanya surat-surat sebagai teman. Dan puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dia juga ikut Tuhan, dia orang Jepang asli, dan dia ikut Tuhan dengan bukan karena keterpaksaan. Sampai saya tanya kepada pendeta sebelum dia baptis, saya tanya apakah dia baptis hanya untuk saya atau dia baptis untuk Tuhan. Pak pendeta bilang, dia untuk Tuhan, bukan untuk Anda. Puji Tuhan, saya merasa bahwa itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena kuasa Tuhan. Dan suami saya ikut Tuhan, dan sekarang saya bergereja di gereja Kristen Jepang, itu karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, di Jepang juga setelah saya agak lama saya tidak mengajar sekolah minggu, mungkin ada 3-4 tahun, karena untuk menyesuaikan dengan bahasa di gereja itu agak berbeda dengan pekerjaan saya sebagai penerjemah di lapangan ya, di pabrik-pabrik, bahasa mesin atau bahasa produksi itu berbeda. Dan puji Tuhan, saya di Jepang juga melayani anak-anak sekolah minggu, dan sampai bulan depan juga. Sekarang tidak setiap hari kan bergiliran, saya mendapat giliran minggu depan. Saya diberikan kesempatan bawa firman Tuhan kepada anak-anak. Saya tidak punya kekuatan apapun, tapi saya selalu meminta kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Pak. Baik, Tuhan Yesus dahsyat, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, bagi iman Kristen, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk percaya kepada Kristus. Walaupun mungkin orang tua kita itu sangat sungguh-sungguh, belum tentu anak juga akan demikian. Itulah sebabnya berbicara tentang iman berarti itu urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Kuncinya adalah bahwa ketika kita membuka hati, maka Roh Kudus akan masuk, bekerja, menjamah, dan memberkati kita luar biasa, sehingga ada kegerakan yang dari dalam hati yang kita bisa pancarkan, yang dapat memberkati banyak orang. Ya, untuk itu mari teman-teman doakan saudara-saudara kita para murtadin supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan mereka boleh memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang, terutama keluarga yang terdekat, sahabat dan teman. Dan kita juga berdoa buat para apologet supaya semakin atau senantiasa diurapi Tuhan dalam menyampaikan kebenaran. Dan melalui channel-channel rohani ini kita juga sebarkan kesaksian kita, pelayanan kita, penginjilan kita melalui video-video ya. Jadi untuk itu video ini jangan sampai hanya sampai di tangan Anda, tetapi teman-teman bisa sebarkan melalui media sosial teman-teman. Itu adalah penginjilan yang terbaik di akhir zaman ini. Ya, demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amin.